Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4E. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang gaya magnet, gravitasi, dan gesek. Gaya itu apa sih? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Nah, gaya juga dibagi menjadi dua. Ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah yang bersentuhan langsung dengan benda, seperti gaya otot, gesek, pegas, dan mesin. Sementara itu, gaya tak sentuh merupakan gaya yang tidak bersentuhan langsung dengan benda, misalnya gravitasi bumi dan magnet. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk bersama-sama gaya magnet. Gaya magnet itu apa sih? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap sebuah benda. Apakah semua benda bisa ditarik oleh magnet? Oh, tentu saja tidak. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik, seperti baja, nikel, dan besi. Sementara itu, ada benda yang ditarik oleh magnetnya sangat lemah, disebut paramagnetik, seperti aluminium, kaca, dan kayu. Nah, sekarang sifat-sifat magnet itu apa sih? Magnet memiliki gaya tarik. Kemudian, kekuatan magnet ini terletak di kedua ujung kutubnya. Lalu, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Nah, ini dua kutub magnet. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Apabila kedua magnet didekatkan, kalau yang kutubnya sama akan tolak-menolak. Misalnya, kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tolak-menolak atau saling menjauh. Begitu pula dengan kutub utara akan saling menjauh. Nah, kalau kutub utara dengan kutub selatan didekatkan akan saling tarik-menarik. Ibu, kenapa ini U? U itu utara, kalau selatan. Nah, kalau ini bahasa Inggrisnya. Ini north atau utara, ini south atau selatan. Nah, sekarang berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua. Ada magnet alam, ada magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Ini adalah bentuk magnet. Ada magnet batang, ada magnet ladam, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet U. Nah, bagaimana? Apakah gaya magnet sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti kita lanjut kembali ya ke gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa sih? Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Nah, contohnya di sini ada buah apel yang terjatuh dari pohonnya. Apel jatuh dari pohon menuju ke pusat bumi. Apakah kalau dijatuhkan jatuh ke atas? Tidak. Pasti setiap benda yang dijatuhkan akan jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi.
Nah, kalau kertas yang digulung atau yang kita remas dengan kertas yang masih lebar, mana yang lebih cepat jatuh ke bawahnya? Tentu saja gumpalan kertas yang dijatuhkan akan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Kenapa? Hal ini terjadi karena ada gaya gesek atau gesekan gumpalan dengan udara yang lebih kecil. Nah, gaya gesek ini berhubungan dengan gaya gravitasi. Seperti percobaan Selasa kemarin saat pembuatan parasut. Nah, kegunaan gaya gesek dalam kegunaan sehari-hari. Mengapa kita bisa berjalan dan tidak terjatuh? Karena ada gaya gesek. Lalu, apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua buah permukaan benda saling bergesekan. Di sini ada contohnya orang sedang mendorong lemari ya. Nah, itu ada gaya gesek antara lemari dan lantai. Kemudian, besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Nah, contohnya, ini ada orang yang sedang mengendarai mobil di jalan beraspal dan jalan yang berbatu-batu. Kalau jalan yang aspal, gaya geseknya semakin kecil karena halus permukaannya, sehingga ban mobilnya awet. Sementara kalau mengendarai mobil di jalan yang berbatu-batu akan lebih cepat merusak ban mobil karena kasar permukaannya. Gaya gesek itu ada keuntungannya, ada kerugiannya. Kalau yang menguntungkan, kita bisa berjalan tanpa terjatuh ya. Jadi tidak mudah terpeleset. Kemudian ada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Lalu tadi ban kendaraan terbuat dari karet dengan motif beralur. Nah, sementara gaya gesek yang merugikan, contohnya pada mesin sepeda motor atau mobil. Ada gesekan antar bagian. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Nah, untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi dengan pelumas atau oli ya. Nah, kalau tidak dirawat, kendaraan itu akan rusak, akan cepat berkarat. Selain itu, ban mobil, ban sepeda motor, atau ban sepeda, jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang, sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanannya basah. Baik, selesai. Semoga bermanfaat ya penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.